Sampuraya, Sanburaya, Sanpuraya, salam revolusi semesta raya. Jaya. Om Wilahim Sekaring Bawana Landri. Hari ini kita bertemu di sini di pendopo pertapan di Tapanrejo untuk menghantar kegiatan atau deklarasi mengenai paguyuban di sini. Kita hantar dengan Pitung Pertiwi 3 kali. Untuk itu kita mulai dengan benar-benar dengan hikmat kita hantar Pitung Ibu Pertiwi. Peparing rejeki manungsa kang bekti Pertiwi Sutresno ring sesami Bu Pertiwi adil luhuring budi ayo sungkem ring Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi paring buka lan sandang kang murakabi peparing rejeki manungsa kang bekti Bu Pertiwi Bu Pertiwi Sesutresno ring sesami Bu Pertiwi kang adil luhuring budi ayo sungkem ring Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi paring buka lan sandang kang murakabi peparing rejeki manungsa kang bekti Bu Pertiwi Bu Pertiwi
sesami Bu Pertiwi kang adil luhuring putih ayo sungkem ring Ibu Pertiwi. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa deklarasi Serikat Paguyuban Serikat Manusia Merdeka bukanlah sebuah organisasi, tetapi sebuah paguyuban atau sebuah dasar untuk mengikat satu kemerdekaan setiap diri manusia di seluruh penjuru dunia, yaitu dengan kasih yang tanpa batas, kasih yang hidup yang saling kasih mengasihi antar sesama hidup, utamanya diri manusia di seluruh penjuru dunia. Untuk itu, saudara-saudaraku semua, seperti pada umumnya, deklarasi hari ini untuk saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, warga bangsa manusia, dimanapun engkau berada di seluruh pelosok penjuru dunia, bahwasanya untuk mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan setiap diri manusia yang dinamai kembali ke jati diri, seperti awal terciptanya manusia di seluruh jagat semesta raya. Maka deklarasi ini atau apa yang saya sampaikan saya namai pembersihan dan penataan. Penataan dan pembersihan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu pembersihan apa yang selama ini dinamai peradaban dari segala zaman, yang telah berakhir dan sudah diakhiri masa baktinya, di mana pembersihan atas seluruh kuasa manusia yang selama ini menguasai dan mengendalikan tatanan jagat semesta raya. Untuk itu, wahai saudara-saudara, kuasa manusia yang berlindung di balik kuasa negara, kuasa agama, kuasa beserta kuasa ilmu pengetahuan yang digunakan untuk kepentingan diri, kelompok, dan golongan, yang menyebabkan kerusakan, menyebabkan perpecahan, menyebabkan peperangan, menyebabkan penderitaan, menyebabkan ketidakadilan merajalela di mana-mana di seluruh pelosok penjuru dunia. Wahai saudara-saudaraku semua, sejiwa, sebangsa, dan setanah air, dimanapun kalian berada, dengan berakhirnya seluruh kuasa manusia, seluruh ketetapan, ketentuan, kepastian
dan kehendak manusia untuk melanggengkan kuasanya yang hanya untuk kepentingan diri kelompok dan golongan. Maka yang berlaku hanya kuasa yang tunggal, kuasa yang esa, yaitu kuasa Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang sang pencipta jagat semesta raya. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku semua, apa yang saya sampaikan bukan ramalan, bukan mengada-ada, tapi apa yang saya sampaikan dari tempat ini, dari sini, adalah sebuah ketetapan, sebuah ketentuan, sebuah kepastian, sebuah kehendak dari Tuhan Sang Yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Segala. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku semua, pembersihan akan seluruh kuasa-kuasa manusia yang menyebabkan perpecahan, penderitaan, kerusakan, kehancuran di mana-mana adalah perwujudan dari sifat diri kita semua manusia yang tamak, serakah, angkara murka, angkuh, ungah, dan sombong, yang selalu berlindung di balik kuasa-kuasa yang seperti yang saya katakan tadi. Maka dimulailah penataan zaman baru, zaman kembali ke jati diri sebagai perwujudan kebenaran setiap diri manusia di seluruh penjuru dunia adalah perwujudan dan wujud dari sinar kebenaran, sinar kasih dari Yang Maha Kasih. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku semua, pada hari ini, Senin Legi tanggal 15 Januari tahun 2024, bahwa revolusi semesta raya untuk menggerakkan seluruh partikel semesta raya, seluruh anasir semesta raya untuk bersama-sama atas ketetapan dan kehendaknya untuk mewujudkan tatanan yang adil, sejahtera. Tidak ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun di muka bumi, baik dengan cara yang halus, setengah halus, kasar, atau bahkan sangat brutal. Untuk itu, wahai saudara-saudara dimanapun kalian berada, bahwa untuk hanya satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga bangsa manusia di seluruh penjuru dunia adalah hanya satu jalan, yaitu kemerdekaan setiap diri manusia sesuai dengan jati dirinya, di mana setiap diri manusia yang terdiri dari 5 suku bangsa manusia yang ditandai dengan warna kulit, yaitu warna kulit hitam, warna kulit putih, warna kulit coklat, warna kulit merah, warna kulit kuning, yang berdomisili di 5 benua besar dan pulau-pulau kecil, adalah perwujudan kebenaran dari awal penciptaan dan terciptanya jagat semesta raya dengan seluruh isi. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku semua, yang selama ini tatanan yang terpecah belah, yang antara suku bangsa manusia satu dengan suku bangsa manusia lainnya merasa saling berebut benar, berebut unggul, yang suku bangsa manusia yang berkulit putih merasa lebih hebat, lebih unggul daripada suku bangsa manusia yang berkulit hitam atau berkulit merah atau berkulit apa.
yang dengan suku bangsa manusia yang ditandai dengan warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya yang selama ini dijadikan alat untuk saling kuasa menguasai. Karena antara suku bangsa manusia satu dengan suku bangsa manusia lainnya merasa lebih hebat, lebih unggul, sehingga dengan suku bangsa manusia ada yang merasa lebih unggul, lebih hebat, maka dimulailah peperangan, dimulailah penjajahan yang berakibat pada penderitaan diri satu dengan diri lain, antara suku bangsa manusia satu dengan suku bangsa manusia lainnya. Dan ini nyata adanya, berjalan selama ribuan tahun. Dan sampai hari ini juga nyata-nyata bahwa tatanan manusia di seluruh penjuru dunia semua mengatasnamakan kuasa negara, kuasa agama, negara dalam bentuk apapun, baik yang mengatasnamakan demokrasi liberalis, demokrasi sosialis, atau negara yang berbentuk monarki atau berbentuk kerajaan, yang intinya sama saja, yaitu untuk saling kuasa, menguasai, mengatasnamakan kuasa negara dengan berbagai dalih dan alasan, dan dengan berbagai cara untuk menguasai yang namanya diri-diri manusia lainnya, hanya untuk melanggengkan kuasanya, mengatasnamakan kebenaran Tuhan, mengatasnamakan kebenaran agama, mengatasnamakan kebenaran negara, mengatasnamakan kebenaran adat istiadat leluhur. Tetapi senyata-nyata di balik mengatasnamakan kebenaran adalah kebohongan, kepalsuan yang hanya untuk melanggengkan kuasa dan kekuasaannya demi ketamaan, demi keangkara murkaan, demi keserakahan. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku semua di seluruh penjuru dunia, bahwasanya apa yang dinarasikan atau apa yang dikatakan oleh saudara-saudara yang lain atau para pendahulu-pendahulu terdahulu tentang akhir zaman dan sekaligus tentang kebangkitan zaman baru, yaitu akhir dari segala peradaban manusia yang mengatasnamakan kuasa-kuasa seperti yang saya katakan tadi, sudah tidak berlaku lagi di muka bumi. Yang berlaku hanya kuasa yang esa, kuasa yang tunggal, kuasa yang esa, yaitu kuasa Tuhan yang Maha Segalanya. Kuasa yang tunggal, yaitu kuasa setiap diri manusia, setiap jati diri manusia untuk menyelamatkan peradaban manusia dan keselarasan dan keharmonisan semesta raya dengan seluruh isinya. Karena seperti yang saya katakan tadi, dan nyata adanya bahwa antara yang tidak kasat mata dengan yang kasat mata, antara yang ada di bumi maupun yang ada di langit angkasa raya, baik yang ada di kanan maupun yang ada di kiri, ada yang baik yang ada di timur atau di barat, baik yang ada di utara atau di selatan, adalah satu kesatuan yang tunggal, satu kesatuan yang esa, yaitu alam semesta raya dengan seluruh isinya, yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dengan alasan dan atas nama apa. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku semua, saya Supono, pengemban paguyuban Serikat Manusia Merdeka,
kita bukan organisasi. Kita terikat oleh satu kasih yang tanpa batas. Kasih yang hidup untuk saling menghidupi sesama hidup di seluruh jagat semesta raya, khususnya manusia. Karena yang punya nafsu ketamaan, keserakan, kesombongan, keangkuhan adalah diri kita manusia. Maka dari itu, pembersihan yang dimaksud adalah berlaku kepada setiap diri manusia di seluruh penjuru dunia. Begitu pula penataan zaman baru adalah berlaku kepada setiap diri manusia yang sudah tercerahkan, sudah tersadarkan bahwa kita sejatinya adalah saudara yang tidak bisa hidup sendiri, yang hidupnya selalu saling hidup dan menghidupi. Tetapi yang selama ini kehidupan yang tulus, polos, murni digantikan oleh kehidupan yang serba syarat dengan penuh kepentingan. Tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian, tidak ada kepolosan. Maka dari itu, karena tidak ada ketulusan, kepolosan, kemurnian, maka penderitaan ada di mana-mana, dan kemuliaan atau kesejahteraan hanya dimiliki oleh segelintir manusia yang selalu mengatasnamakan kuasa yang saya sampaikan tadi. Dan apakah yang saya sampaikan ini khayalan atau ramalan atau klenik atau apapun namanya? Mari saudara-saudaraku semua, sejiwa, sebangsa, dan setanah air dimanapun berada, dengan bahasa kalian, dengan bahasa manusia yang setiap manusia telah dianugerahi sebuah bahasa, maka kalian, kita semua bisa mentelaah, bisa mencerna tentang kebenaran Tuhan yang Maha Esa lewat kebenaran alam semesta raya yang nyata. Karena kebenaran Tuhan adalah nyata adanya, mutlak kebenarannya, dan tidak bisa ditafsirkan yang aneh-aneh, yang macam-macam. Semua nyata, semua benar adanya. Begitu pula matahari bukan nyata adanya matahari. Dharmanya jelas, bumi juga jelas, angin juga jelas, air juga jelas. Tidak ada yang tidak jelas, semua mutlak. Begitu pula manusia yang terdiri dari 5 suku bangsa besar manusia yang ditandai oleh warna kulit. Dan di 5 benua ada setiap diri manusia dengan warna kulit yang berbeda-beda sebagai tanda, tetapi bukan yang kemudian itu yang dijadikan alat untuk memisahkan, untuk saling kuasa menguasai. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku semua, pembersihan dan penataan zaman akhir zaman dan sekaligus awal zaman adalah penataan jiwa kita, nurani kita, hati jiwa kita, untuk memperbaiki raga kita, nafsu kita, kehendak kita, rencana kita, angan-angan kita yang telah dengan angkuh, pongah, dan sombong bahwa ketetapan manusia harus menjadi kenyataan. Sehingga dengan ketetapan dan kehendak atas nama kuasa manusia yang berlindung di balik kuasa negara dalam bentuk apapun, berlindung di balik kuasa agama dalam bentuk agama apapun, berlindung di balik kuasa adat istiadat leluhurnya, adat istiadat apapun, kalau itu membuat kelas, membuat kasta, membuat perbedaan antara diri satu dengan diri lainnya, dan diperjelas dengan strata kelas manusia, maka sejatinya itu adalah kebohongan, itu adalah sejatinya adalah kepalsuan. Karena alam semesta raya
seperti yang di awal tadi dinyanyikan sebuah lagu Jawa tentang Ibu Pertiwi, yaitu Ibu Bumi atau bumi, di mana bumi semua yang ada di pangkuannya, tidak manusia, tidak hewan, tidak tumbuhan, semua dihidupi dengan penuh kasih oleh yang namanya bumi atau Ibu Pertiwi. Wahai saudara-saudara semua, utamanya yang ada di sini. Setelah ini nanti saya menginginkan kepada saudara-saudara semua, entah bagaimana caranya, lagu Ibu Pertiwi diterjemahkan dalam bahasa Inggris supaya orang Eropa tahu tentang bagaimana. Begitu pula Ibu Pertiwi diterjemahkan dalam bahasa Arab supaya orang Arab tidak merasa bahasanya paling suci. Begitu pula lagu Ibu Pertiwi diterjemahkan dalam bahasa Mandarin supaya orang saudara-saudara kita Cina tidak merasa lebih hebat daripada orang kita. Begitu pula dengan bahasa-bahasa yang lain. Artinya itulah yang pada tanggal 28 Oktober kita melakukan sumpah semesta bahwa kita manusia satu bangsa, yaitu bangsa manusia, satu bahasa, yaitu bahasa manusia, yang semua bersumber pada Tuhan yang Maha Pencipta, yang selama ini kita telah dipecah belah atas nama bahasa satu dengan bahasa lainnya berbeda. Kalau bahasa ini lebih hebat, lebih suci, lebih, itu tidak benar. Maka dari itu lagu Ibu Pertiwi harus dan wajib diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang menjadi bahasa besar di muka bumi, supaya benar-benar semua saudara kita menyadari bahwa kita ini adalah benar-benar saudara. Tidak ada yang merasa lebih hebat, merasa lebih unggul, tapi yang ada, kita adalah manusia-manusia yang untuk mensempurnakan adalah saling bahu-membahu dengan tulus, dengan polos dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk apapun. Akan tetapi selama masih ada manusia yang atas nama apapun merasa lebih unggul, lebih hebat, lebih suci, lebih bersih, itu pasti tidak akan terjadi sebuah kehidupan yang tentram, damai, adil, makmur, sejahtera, guyup rukun, gotong royong, bersatu dalam kesatuan yang esa, bersatu dalam kesatuan yang penuh kasih, yang saling kasih mengasihi sesama hidup. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku semua, apapun yang saya sampaikan pada hari ini, tanggal ini, pada saudara-saudaraku yang hadir di sini khususnya, sudah apapun isi yang saya sampaikan, mulai hari ini sudah tidak bisa ada yang membendung, tidak bisa ada yang menghalangi, termasuk hati nurani saya, kehendak saya, karena sebenarnya saya sudah tidak punya kehendak apa-apa. Saya hanya menyampaikan apa yang saya yakini, menyampaikan kebenaran semesta raya dengan seluruh isinya, wujud dari kebenaran Tuhan yang Maha Pencipta jagat semesta raya. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua, tetapi semua saya kembalikan pada saudara-saudaraku semua. Setelah saya menyampaikan ini, mau di-share kemanapun terserah, dan saya Supono, pengemban paguyuban Serikat Manusia Merdeka, apapun yang terjadi, terjadilah. Kalau toh saya harus menerima risiko apapun dari apa yang saya sampaikan hari ini, maka saya hanya sedermo menjalankan dharma hidup saya untuk kehidupan yang nyata ini.
Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku semua, sekali lagi, bukan bermaksud apa, bukan bermaksud memviralkan atau apa, tidak ada maksud itu semua. Tetapi wahai saudara-saudaraku semua, sejiwa, sebangsa, dan setanah air di seluruh penjuru dunia, bahwa revolusi semesta raya untuk membersihkan seluruh sampah dan limbah peradaban yang sudah berakhir, untuk mewujudkan tatanan baru, yaitu tatanan Sang Hyang Maha Esa, tatanan kembali ke jati diri, kembali bersujud ke pangkuan Ibu Pertiwi, atau bersujud kepada di mana setiap suku bangsa manusia hidup dan berkehidupan, atau dilahirkan di mana, di pangkuan bumi atau di jagat atau di muka bumi. Dan secara bersama-sama pula kita bangun peradaban yang penuh kasih antara diri satu dengan diri lain, antara suku bangsa manusia satu dengan suku bangsa manusia lain, bangsa manusia dengan bangsa tumbuhan, bangsa hewan, apapun jenis tumbuhan dan hewan itu. Karena di muka bumi ini hanya ada 3 bangsa besar, yaitu bangsa manusia, bangsa tumbuhan, dan bangsa hewan. Mungkin para pendengar, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, istilah bangsa hanya untuk menegaskan bahwa benar-benar bahwa kita manusia ini adalah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada tumbuhan, tanpa ada hewan. Tetapi manusia yang angkara, manusia yang tamak, manusia yang serakah hanya untuk memenuhi ambisi dan ketamaan mereka, telah menghancurkan yang namanya alam semesta raya, menghancurkan ekosistem jagat semesta raya, yaitu dengan pertambangan yang sudah tanpa batas, dengan pembakaran hutan yang juga tanpa batas, juga pembunuhan, perburuan hewan-hewan juga tanpa batas. Dan itulah yang menyebabkan jagat semesta raya mengalami kerusakan yang luar biasa. Tetapi saat jagat semesta raya rusak, kemudian justru diri-diri yang angkara murka justru semakin mengumbar keserakahannya untuk memperpanjang kuasa, untuk menguasai negara dengan berbagai dalih dan alasan, hanya untuk mengeksploitasi alam semesta raya, hanya untuk menjadikan akulah yang hebat, kamilah negara yang kuat, kamilah negara yang canggih, tetapi telah melakukan pengerusakan di mana-mana. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku semua, seperti yang di awal saya katakan, apa yang saya sampaikan, saya tidak sedang berorasi, saya tidak sedang bernarasi, apalagi saya meramal atau membuat pikiran yang aneh. Tetapi apa yang saya sampaikan adalah ketetapan, ketentuan, kepastian, dan kehendak Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Segalanya. Dan hanya itulah yang bisa menyelamatkan tatanan peradaban manusia untuk menjadi selaras, seimbang, menuju tatanan yang adil, makmur, sejahtera, adem, ayem, tentrem, damai selama-lamanya. Seluruh warga bangsa manusia. Kalau warga bangsa manusianya sudah beres, maka secara otomatis bangsa hewan juga akan kena bias dari keleburan, dari kasih bangsa manusia. Begitu pula bangsa tumbuhan juga akan kena bias dari kasih manusia yang sudah menjadikan kasih sebagai dasar, tuntunan, sekaligus tujuan untuk membangun kehidupan di jagat semesta raya yang nyata. Jadi itulah, wahai saudara-saudaraku semua, dan Serikat Manusia Merdeka
seperti di guruan di awal, tidak punya anggota. Anggotanya ya pada siapapun diri manusia yang telah mendaftarkan dirinya sendiri, ke budi pekertinya sendiri, ke kasihnya sendiri, ke luhurannya sendiri. Itulah anggota Serikat Manusia Merdeka. Artinya tidak mendaftarkan kemana-mana, tapi daftarkanlah dirimu sendiri ke dirimu sendiri sebagai perwujudan sinar kasih dari Yang Maha Kasih, sinar luhur dari Yang Maha Luhur, sinar agung dari Yang Maha Agung. Maka dari itu, kalau dengan apa yang saya sampaikan hari ini menimbulkan respon berbagai pihak atau respon apapun, saya Supono, pengemban paguyuban Serikat Manusia Merdeka Purwanusantara, akan mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan hari ini kepada siapapun kalau memang minta pertanggungjawaban kepada saya. Tetapi sejatinya pertanggungjawaban saya hanya kepada alam jagat semesta raya yang nyata, sebagai wujud pertanggungjawaban ucapan saya, penyampaian saya kepada Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta raya dengan seluruh isinya. Dan apa yang saya sampaikan, apa yang selama ini kita lakukan dari sini, itu kita lagi-lagi bukan siapa-siapa. Kami atau saya tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kewenangan apa-apa, sehingga tidak punya hak untuk menguasai siapapun, tidak punya kewenangan untuk mengendalikan siapapun. Saya hanya punya kuasa kewenangan untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan kepada seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Wahai saudara-saudaraku semua, khususnya yang hadir pada hari ini, bahwasanya seperti ini hanya untuk mengulang kenapa kemarin kita memulai dari desa Kapanrejo tentang kuasa yang digunakan salah satu pemimpin negara ini di tingkat desa yang telah menyalahgunakan kuasanya, kewenangannya, yang itu menimbulkan persoalan. Itu hanya gambaran kecil, atau ibarat pintu adalah pintu untuk membuka gerbang semesta raya, khususnya gerbang Indonesia atau gerbang Nusantara. Yang nyata-nyata, apakah saudara-saudara semua, dimanapun kalian berada, ada baru peristiwa nyata. Ini tidak hoax, juga tidak, tetapi ini benarnya. Ada 45.000 peserta pemilu, utamanya caleg, yang telah terindikasi dengan jelas melakukan transaksi jual beli. Intinya bahwa khususnya di negara kita ini, bahwa kasus kepala desa kita hanya pintu utama untuk membuka semua apa yang terjadi di negara kita, bahwa semua serba transaksional, semua serba dijadikan bargaining untuk masalah harta dan kuasa. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku semua, kalau selama kuasa manusia yang diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang agung, pemimpin-pemimpin yang luhur, pemimpin-pemimpin yang tulus, pemimpin-pemimpin yang polos, pemimpin-pemimpin yang benar bisa menyatukan seluruh kehendak rakyat seluruh negara, khususnya Indonesia. Maka
Kalau awalnya sudah dengan transaksi jual beli dalam bentuk apapun yang dilegalkan dengan undang-undang negara, maka itulah yang dinamai kuasa yang berlindung atas nama kuasa negara. Tetapi sejatinya hanya untuk kuasa diri sendiri, kelompok dan golongan. Maka dari itu, wahai saudara-saudara, ibarat sebuah kebun atau sebuah sawah, kalau kemudian yang kita tanam adalah bibit-bibit hasil dari yang tidak baik, maka kira-kira apa yang akan terjadi bibit-bibit yang kita tanam? Akan berbuah maksimalkah? Pasti akan justru kebalikannya. Begitu pula dalam konteks apa yang menjadi peristiwa-peristiwa hari ini, kita telah dipertontonkan secara naib, secara sistematis, secara passar, bahwa pelanggaran hukum di mana-mana, semua tidak ada satupun yang berjalan karena semua dihentikan oleh kepentingan yang namanya harta dan kuasa. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku semua, khususnya warga bangsa Indonesia, kita hari ini semua punya hak untuk menyelamatkan peradaban negara, untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran karena ulah diri-diri manusia yang telah mengatasnamakan kuasa negara, kuasa agama dalam bentuk apapun, telah menimbulkan perpecahan, penderitaan, kerusakan di mana-mana, dan menimbulkan kesenjangan yang luar biasa. Dan kita semua sebagai bangsa besar, sebagai bangsa yang penuh harkat, martabat, telah digantikan menjadi bangsa yang seolah-olah kita menjadi manusia peminta-minta, di mana dengan cara-cara, dengan memberikan sesuatu, kita menyerahkan kehidupan jagat semesta raya ini kepada diri-diri yang telah menginjak-injak harkat, martabat, kodrat kita sebagai manusia yang agung, manusia luhur, manusia yang suci. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku semua, bahwa kalau kemarin 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu kita memulai dari desa, dan itu perwujudan dari seluruh penjuru dunia. Semua negara itu ada bertumpu pada alam pedesaan. Dan kalau orang-orang desa yang tadinya polos, luhur, tapi terkontaminasi oleh kuasa-kuasa yang luar biasa anggarannya, sehingga ikut terjebak pada keangkaramurkaan yang tidak seberapa. Tetapi hari ini, apa yang saya sampaikan adalah untuk penataan, pembersihan dengan revolusi semesta raya kepada seluruh alam semesta raya, khususnya manusia di muka bumi ini, yang selama ini mengendalikan kuasa, mengendalikan peradaban dengan kuasa yang terpecah belah, kuasa yang didukung oleh pasukan-pasukan yang telah terorganisir. Maka kuasa yang Maha Esa, seluruh pasukan partikel semesta raya, seluruh anasir semesta raya akan menghancurkan siapapun yang menghalangi kembalinya tatanan kembali ke jati diri. Tatanan kembalinya Sang Yang Maha Esa sebagai perwujudan Tuhan yang Maha Esa di alam raya yang nyata untuk mensejahterakan, menenteramkan seluruh ciptaannya, baik bangsa manusia, hewan, tumbuhan. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku semua, sejiwa, sebangsa dan setanah air di seluruh penjuru dunia, mulai hari ini tanggal 15 Januari 2024 Senin Legi, bahwa
ketetapan, ketentuan, kepastian, kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan tatanannya sendiri, tatanan yang agung, tatanan yang luhur, tatanan yang suci, tatanan yang bersih dari segala bentuk ketamaan, keserakan, kesombongan, keangkuhan, keangkara murkaan sudah benar-benar berakhir. Maka dari itu, siapapun diri kita manusia di seluruh penjuru dunia yang tidak menyelaraskan dengan tatanan yang esa, dengan tatanan yang agung, tatanan yang luhur, tatanan yang bersumber pada kebenaran sementara yang nyata, maka siapapun itu akan hancur dan dihancurkan. Bukan hancur dan dihancurkan oleh siapa-siapa, tapi dihancur dan dihancurkan oleh ketamaannya sendiri, oleh keserakannya sendiri, oleh kesombongannya sendiri, oleh keangkuhannya sendiri. Itulah apa yang saya namai pembersihan dan penataan. Pembersihan berhadapan zaman yang telah membuat penderitaan perpecahan di mana-mana, dan uang dan tahta menjadi segala-galanya. Kebenaran hanya dijadikan pemanis bibir bagi diri-diri manusia siapapun di seluruh penjuru dunia. Tapi hari ini benar-benar bahwa kebenaran semesta raya sebagai wujud kebenaran Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, adalah nyata dan benar adanya, yaitu satu untuk semua, semua untuk satu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga bangsa manusia di seluruh penjuru dunia. Untuk terwujudnya itu, maka seluruh penghisapan, penjajahan dalam bentuk apapun akan dibersihkan dari muka bumi ini untuk selama-lamanya. Itu wahai saudara-saudaraku semua yang saya sampaikan pada hari ini. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan hari ini sudah, kalau selama ini masih apa yang saya sampaikan di-share pada orang-orang terbatas, sekarang silakan semua di-share kepada siapapun, tidak pandang bulu apakah itu petani atau apapun, atau karena intinya semua adalah manusia, dan manusia yang selama kita kenal layak tahu tentang kabar ini, tentang apa yang saya sampaikan ini. Jadi tidak pandang bulu, tidak pilah-pilah, tidak pilih-pilih. Bah itu pejabat sipil atau militer, entah itu pendeta, ulama atau siapapun, petani atau siapapun yang ada dimanapun selama itu. Itu karena tatanan ini adalah tatanan untuk manusia, seluruh manusia, bukan hanya tatanan untuk kelompok diri tertentu, tapi tatanan untuk seluruh manusia di seluruh muka bumi ini. Mungkin itu saudara-saudaraku semua, untuk apa saya menghadirkan saudara-saudara semua. Ya, nyata saudara-saudara hadir di tempat ini, dan selebihnya apa yang akan terjadilah, dan risiko apapun terjadilah, dan yang benar-benar karena sejatinya kita semua manusia bukan siapa-siapa dan tidak punya kuasa apa-apa. Kita semua hanya menjalankan dharma atas ketetapan, ketentuan, kepastian, dan kehendak di alam yang nyata ini. Dan sekali lagi, Paguyuban Serikat Manusia Merdeka bukan organisasi, bukan apapun. Kita kalau mendaftar, ya mendaftar pada diri kita sendiri untuk menjadi diri-diri manusia yang tulus, polos, murni, untuk bersama-sama dengan diri-diri manusia lainnya di seluruh muka bumi ini, untuk bersama-sama berjalan untuk menyelamatkan peradaban
umat manusia, berhadapan dunia, berhadapan alam semesta dari kehancuran kerusakan karena diri-diri manusia yang serakah angkara murka, yang selalu berlindung di balik kebenaran negara, berlindung di balik kebenaran agama dalam bentuk apapun, juga termasuk berlindung di balik adat istiadat leluhurnya, tapi membentuk sekat-sekatan, merasa adat satu lebih hebat dari yang lainnya. Tidak, semua hanya sama-sama, saling lengkap melengkapi, saling kasih mengasihi sama hidup. Itu saudara-saudaraku semua. Dan saya perkenalkan ini yang belum pernah kumpul, ini sebelah saya ini sahabat lama saya, Haji Budi, yang lama juga tidak bertemu dan ini berprofesi ya hari ini sebagai wartawan senior, dan biasanya juga tidak hadir, ini hadir. Dan beliau punya, saya juga banyak ibarat berjalan Haji Budi ini ya sering mendampingi saya saat barangkali saya mau terpleset atau terjatuh atau terpelanting. Ini juga luar biasa. Haji Budi ini adalah salah satu saudara kita dari yang dipisahkan oleh Belanda, yaitu dari wong Using, sebenarnya juga ya manusia, tapi nggak apa-apa ya dia. Ini hari ini hadir mulai pagi tadi, dan mungkin dengan profesinya sebagai wartawan senior, apa yang saya sampaikan sudah jelas dan tegas, Mas Haji. Tapi saya tidak kapasitas menyuruh atau meminta, tetapi sudah, kalau memang ini semua dituntun oleh keesaannya sendiri-sendiri, oleh nuranya sendiri-sendiri, mau dipublikasikan, mau di-sharekan kepada siapapun, itu saya sudah dalam posisi tidak menghalang-halang, tapi sekaligus juga tidak menyuruh. Tapi ini saya akan, kalau toh apa yang saya sampaikan harus ada konsekuensi yang harus saya tanggung, maka saya dalam posisi musadremu. Itu wahai saudara-saudara semua yang saya sampaikan, dan terima kasih kehadirannya Mas Zain, Mas Olivin, Mas Kairin, Mas Cip. Ini sebenarnya walaupun sedikit tapi juga ada mewakili semuanya. Ini ada Mas Haji Budi. Ya, kalau apa yang saya sampaikan hari ini, masing-masing Haji Budi juga dengan jaringannya share, Mas Cip dengan jaringannya, ya sama dengan apa yang kita hari ini hanya diwakili segelintir orang kan membias tuh. Tetapi memang seperti itu, tapi semua terserah kembali, saya kembalikan benar-benar pada kemutlakan panjenengan semua, sesuai dengan nurani panjenengan semua. Kalau memang ada gerinjet, ada greget untuk menyampaikan, walaupun hanya di video, nanti akan adik-adik saya dalam waktu cepat, ya cepat hari ini, nggak sampai pindah hari jadi, dan langsung kita sebar ke siapapun yang kita punya nomor HP, karena memang harus seperti ini. Dan ini adalah dharma terakhirku, dharma bakti akhirku pada jagat semesta, untuk terciptanya satu tatanan yang adil, makmur, sejahtera, adem ayem tentrem bagi seluruh warga bangsa manusia. Sudah tidak ada lagi penderitaan di muka bumi ini, tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini dalam bentuk apapun. Dan kita kembali ke
awal yang suci, yang tulus, yang polos untuk saling kasih mengasihi sesama hidup. Dari yang kasih oleh yang maha kasih untuk saling kasih mengasihi sesama hidup. Sanpuraya. 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 Salam revolusi semesta raya. Jaya. Merdeka. Peparing rejeki manungsa bekti Tresno bring sesami